Saudara, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang saudara semua yang sungguh hati beribadah dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih pada sore hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta kita dan sertamu juga. Saudaraku, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap menerima hidangan dari-Mu, dipersilahkan menikmati dengan gembira. Saat ini kami meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan sukacita bersama-Mu, seraya mengingat cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, padamu kami berdoa. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
nyanyikan selamanya. Semua orang yang datang saat ini dipanggil untuk berbagi kasih satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengagumi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengagumi, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, di mana kami beroleh waktu untuk kemudian merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, diamilah hati dan pikiran kami, supaya kami dijauhkan dari segala hal yang berusaha merebut firman ini daripada kami. Dan jadikan kami orang-orang yang mengerti firman, melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari saja kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hari Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya."
Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah ikutilah teladanku. Tentunya di hari Kamis Putih ini adalah hari di mana kita kembali mengenang akan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para murid, di mana Tuhan Yesus kemudian memberikan teladan bagi para muridnya dengan membasuh kaki mereka. Nah, saudara, kita mengenal burung pelikan sebagai burung-burung penangkap ikan yang handal. Biasanya pelikan itu mencari ikan-ikan di laut dan mereka sangat handal dalam menangkap ikan. Tetapi berbeda dengan pelikan-pelikan yang ada di kota Monterey, California. Burung-burung pelikan yang ada di sana itu burung-burung yang tidak pandai menangkap ikan dan juga tidak mahir untuk mencari ikan bagi diri mereka. Hal ini terjadi karena di kota Monterey tersebut terdapat banyak sekali pabrik-pabrik pengalengan ikan. Sehingga burung-burung pelikan yang ada di sana tidak perlu bersusah payah untuk mencari ikan di laut. Di sekitar mereka bergeletakan ikan-ikan yang mungkin tidak digunakan lagi oleh pabrik-pabrik pengalengan ikan tersebut. Saudara, hal ini berlangsung selama bertahun-tahun dan membuat burung-burung pelikan di sana setiap hari berpesta ikan tanpa bersusah payah. Sampai suatu ketika terjadi bencana bagi para burung pelikan tersebut. Mengapa, saudara? Karena rupa-rupanya ikan-ikan yang ada di pesisir pantai sudah mulai habis. Dan beberapa pabrik-pabrik pengalengan ikan mulai bertutupan, saudara. Karena pabrik-pabrik kaleng ikan sudah tertutup, kemudian burung-burung pelikan ini tidak dapat lagi dengan nyaman atau berpesta pora dengan ikan-ikan yang tidak mereka buru dan tangkap. Lalu kemudian yang terjadi juga adalah burung-burung tersebut sudah mulai menjadi gemuk dan malas untuk berburu. Sehingga lama-kelamaan satu persatu dari mereka menjadi sekarat dan mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta lingkungan hidup di sekitar situ berusaha keras bagaimana untuk menyelamatkan burung-burung ini dari kepunahan. Mereka memikirkan berbagai macam cara, lalu kemudian mereka memikirkan satu cara yang sangat efektif untuk mengirimkan burung-burung pelikan dari daerah lain yang mahir nangkap ikan, yang mahir untuk berburu ikan, lalu didatangkan ke kota Monterey itu untuk bergabung bersama burung-burung pelikan yang gemuk dan malas tadi. Dan hasilnya luar biasa, saudara.
burung-burung penangkap ikan atau burung-burung pelikan dari daerah lain yang mahir tangkap ikan itu segera setiap hari berburu ikan di lautan. Mereka mahir sekali tangkap ikan. Akhirnya burung-burung yang malas dan gemuk itu mulai memperhatikan rekan mereka, teman-teman mereka. Dan mereka mulai belajar untuk bergerak. Mereka mulai belajar bagaimana menangkap ikan, mencari ikan di laut. Dan kemudian akhirnya pelikan-pelikan di daerah tersebut kemudian hidup kembali dengan berburu ikan. Pesan apa yang kita dapat dari burung-burung pelikan ini? Bahwa teladan dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh kepada sekitarnya. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak kepada sekitar kita, entah itu positif atau negatif, saudara. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk menjadi pemimpin setidaknya bagi diri kita dan juga sesama kita, saudara. Keluarga kita, rekan kita, orang-orang sekerja kita. Dan seharusnya teladan yang kita berikan adalah teladan yang positif kepada mereka. Tuhan Yesus di akhir masa hidupnya yang sudah kita baca tadi juga memberikan sebuah teladan untuk kita ikuti sebagai murid-muridnya. Supaya apa, saudara? Supaya di dalam hidup ini kita menjadi murid-murid Kristus yang memiliki teladan Kristus dan memiliki dampak bagi sekitar kita. Menjadi berkat bagi sekitar kita. Ada dua hal yang Tuhan Yesus berikan sebagai teladan bagi para murid zaman dulu juga untuk kita saat ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan sebuah kasih yang sempurna. Kalau kita bicara kasih, saudara, maka kasih yang sempurna itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai teladan. Bukan hanya untuk kita nikmati begitu saja, saudara. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya supaya kita meneladani kasih-Nya. Dan kita praktekkan dalam hidup kita setiap hari dan setiap saat. Saudara, ayat 1 mengatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapanya. Dan kemudian dilanjutkan, ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini. Dan ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kasih yang Tuhan miliki bukan hanya sekedar kasih yang rela berkorban untuk para murid yang dikasihinya. Tetapi juga kasih yang dengan segala ketulusan ingin taat mutlak kepada Bapaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu saat itu belum siap para murid untuk ditinggalkan oleh guru mereka. Mereka belum siap untuk diberikan satu misi untuk mereka kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mereka belum memahami betul siapa guru mereka, siapa Tuhan yang mereka panggil sebagai guru mereka, yang mereka panggil dengan Tuhan. Dan apa maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Di dalam Matius pasal 20, di situ kalau saudara baca disebutkan ada seorang ibu. Dia adalah ibunya Yohanes dan Yakobus. Yang kemudian datang kepada Tuhan sambil berlutut di situ dan memohon supaya anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes kelak ketika Tuhan datang di dalam kemuliaannya dan kerajaannya supaya anak-anaknya ini diberikan tempat di samping kanan dan samping kiri Tuhan. Sontak apa yang dilakukan oleh ibu Yohanes dan Yakobus ini mengundang kemarahan para murid yang lain. Mereka lalu berseteru satu dengan yang lainnya, bersitegang untuk memperebutkan posisi kedudukan yang paling istimewa di samping guru mereka. Saudara bisa bayangin, Tuhan Yesus datang untuk memberikan satu teladan kerendahan hati kepada para murid, tetapi yang mereka pahami, yang mereka gagal paham adalah nanti kalau Tuhan datang sebagai raja nih, siapa yang duduk samping kanan dan kiri Tuhan, dialah orang yang terpilih dan terpandang. Pikiran mereka adalah pikiran dunia, saudara. Mereka belum dapat memahami apa yang menjadi pemikiran daripada Tuhan Yesus. Mereka masih saja degil hati sekalipun sudah 3,5 tahun bersama-sama melayani Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat dan tanda. Melihat bagaimana Tuhan mengajar orang lain banyak dengan penuh kasih. Tetapi mereka tetap degil hati dan tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka.
Saudara, dikatakan Tuhan Yesus mengasihi orang-orang miliknya di dunia ini. Tidak dituliskan atau Alkitab tidak mengatakan Tuhan Yesus mengasihi dunia dan segala isinya. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita entah gagal paham atau salah kaprah, saudara. Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu, tapi yang terkadang dilakukan adalah kasihilah dunia ini dan segala isinya. Beda nggak mengasihi dunia dan mengasihi orang-orang yang menjadi milik Tuhan di dunia? Sangat berbeda, saudara. Kalau kita mengasihi dunia dan segala isinya, maka sepanjang hidup kita tidak akan berhenti untuk mengejar kenikmatan dunia, kefanaan dunia, dan hal-hal yang sia-sia di dunia ini. Maka orang-orang yang mencintai dunia ini dikatakan dia akan punya gaya hidup lifestyle. Bukan lifestyle-nya Tuhan Yesus, tapi dia akan mengejar lifestyle yang hidup bak sultan, saudara. Mereka akan mengejar kehidupan yang menurut dunia ini itu adalah kehidupan yang high end punya, saudara. Yang kelas tinggi punya, seperti itu. Supaya semua mata tertuju kepadanya. Orang-orang yang mencintai dunia itu akan mengejar kedudukan dan ketenaran. Mereka akan sangat menikmati nafsu-nafsu yang ada dalam dunia ini. Pesta pora, foya-foya, narkoba, juga free seksualitas dan lain sebagainya. Itu yang dikejar, saudara. Hal-hal yang dahulunya tabu kini tidak menjadi tabu lagi bagi mereka. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang mencintai dunia ini, maka mereka akan mencari teman yang mendatangkan keuntungan buat mereka. Jadi kita pun harus berhati-hati, saudara. Kalau kita hanya mencari teman atau mau bergaul dengan orang-orang yang memberikan keuntungan bagi kita, sehingga orang-orang yang tidak membawa keuntungan bagi kita itu kita singkirkan, kita nomor duakan dalam hidup kita. Kita mungkin perlu bertanya, saya cinta orang-orang yang menjadi milik Tuhan atau saya cinta dunia ini? Orang yang cinta dunia ini, ketika tiba saatnya dia akan kembali kepada penciptanya. Dia akan merasa tidak siap. Bukan hanya sekedar dia eman-eman dengan apa yang dia miliki di dunia. Tapi dia akan mulai bertanya, ketika aku meninggalkan semua jerih payahku di dunia ini, kemanakah aku akan pergi? Di manakah tempatku kelak? Sekalipun dia merasa diri orang Kristen, saudara. Tapi tidak yakin dengan keselamatannya. Karena lebih cinta dunia ini ketimbang mencintai Tuhan. Sehingga hal-hal ini akan membuat dia terperangkap seperti lebah yang terperangkap di dalam sebuah gelas. Dia akan kiter-kiter di sana tabrak sini, akan perlahan-lahan menjadi kelelahan dan mati. Saudara coba perhatikan kalau ada lebah yang terperangkap dalam sebuah gelas, entah isinya kopi atau teh. Lebah itu nggak akan bisa keluar sekalipun saudara nggak tutup gelas itu. Karena dia hanya muter-muter dalam gelas itu, saudara. Dia nggak pernah melihat ke atas. Muter-muter sampai dia lemas dan dia mati. Orang-orang yang cinta dunia juga seperti itu, saudara. Dia hanya berputar-putar di dalam dunia ini. Dengan segala kenikmatan dunia tanpa mau memandang Tuhan dan sesamanya. Dan perlahan-lahan itu akan membuat dia menjadi lelah dan mati. Saudara, tetapi orang-orang yang mengasihi milik Tuhan adalah orang-orang yang mampu untuk melihat sesamanya. Memikirkan apa yang bisa saya berikan bagi sesama saya. Orang-orang yang bekerja bersama saya, orang-orang yang bekerja di rumah saya, atau orang-orang yang bekerja perusahaan saya. Apa yang saya bisa berikan selain saya memberikan upah berupa materi kepada mereka? Dampak apa yang saya bisa berikan supaya mereka juga mengenal hidup yang kekal di dalam Tuhan itu? Apa yang bisa saya lakukan supaya mereka tidak binasa dalam dosa dan kesalahan mereka? Itu adalah orang-orang yang mencintai orang-orang milik Tuhan. Nah, saudara, Yesus mengasihi Bapa dan mengasihi orang-orang miliknya di dunia ini. Dia tahu hanya dengan taat kepada kehendak Bapanya, ia dapat menyelamatkan orang-orang tersebut, orang-orang miliknya itu dari jeratan dosa.
Karena itu Tuhan Yesus mau taat sampai akhir kepada kehendak Bapaknya. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan saat itu sedang duduk bersama para murid, 12 muridnya. Tuhan tahu di sebelah situ ada Yudas yang sedang menghitung berapa banyak keuntungan yang akan dia peroleh ketika dia menjual gurunya. Banyak orang yang berpikir Yudas itu bukan menjual Tuhan untuk uang. Kalau uang itu dikurskan sekarang jumlahnya 100.000 lebih. Yudas itu pahlawan supaya ketika Tuhan ditangkap Tuhan bisa menunjukkan kuasanya dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab beberapa kali menuliskan bahwa dia cinta uang. Dia lebih cinta uang daripada gurunya, saudara. Jadi saat itu yang Yudas pikirkan bukan bagaimana Tuhan Yesus membebaskan orang-orang Israel, tetapi bagaimana dia memperoleh keuntungan dari gurunya. Kalau masih ada orang-orang Kristen yang berpikiran sama dengan Yudas, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, hanya untuk memikirkan berapa banyak keuntungan yang bisa saya dapatkan dengan menjadi murid Tuhan, berapa banyak keuntungan yang saya bisa dapat ketika saya ke gereja dan melayani Tuhan. Saudara, hentikan pikiran itu, stop pikiran itu. Karena maaf saudara, kalau saudara teruskan, saudara akan berakhir sama seperti Yudas. Karena itu ketika kita duduk bersama Tuhan, kita melayani bersama-sama dengan saudara kita, mari pikirkan kasih yang sempurna, yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada kita para muridnya. Kasih yang rela berkorban, memberi diri untuk para murid, untuk mereka yang belum kenal Tuhan, bahkan juga untuk orang-orang yang mungkin tidak kita sukai dalam tanda petik di dunia ini. Tuhan Yesus mau berkorban, bukan hanya untuk murid yang dia kasih, tapi semua muridnya, saudara. Padahal dia tahu ketika duduk makan bersama para murid, sebentar lagi murid-murid itu akan lari meninggalkan dia. Petrus akan menyangkal dia, tapi dia tetap mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Dan Tuhan ingin kita meneladani kasih-Nya yang tanpa batas itu. Maukah kita berdoa untuk sesama kita, sekitar kita, orang-orang yang ada sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, rekan kerabat kita, rekan sekerja kita, dan juga termasuk orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita pandang atau kita itu tidak sukai mereka. Maukah kita berdoa untuk mereka sehingga kita meneladani kasih yang sempurna yang dari Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua yang Tuhan berikan teladan bagi setiap kita adalah hati seorang hamba. Membasuh kaki itu, saudara, ada tugas seorang hamba atau budak yang bukan berasal dari suku Israel. Jadi tidak pernah tuh orang Israel sekalipun dia jadi budak, tugasnya basuh kaki. Biasanya seorang budak yang bukan Israel, yang menurut orang Israel mereka itu dianggap sebagai kafir, saudara. Mereka itu akan dapat tugas untuk membasuh kaki. Mereka itu biasanya ada di depan pintu rumah. Lalu kemudian di depan pintu rumah itu ada tempayan berisi air. Lalu mereka setiap kali tuannya pulang dari bepergian akan bertugas untuk membasuh kaki tuannya dan juga tamu-tamu tuannya. Jadi bisa disimpulkan ini adalah satu tindakan tugas yang sangat-sangat rendah yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang Israel. Tulen, orang Israel asli, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel juga seperti saya sebutkan tadi memiliki sebuah kebiasaan, saudara. Ketika mereka berpergian jauh pulang rumah dia harus basuh kaki, cuci kaki, saudara. Saat itu Tuhan bersama para muridnya berada dalam sebuah rumah dan hendak mengadakan perjamuan makan malam bersama menyambut Paskah. Tidak ada pelayan yang bertugas untuk basuh kaki di depan pintu rumah yang mereka tempati. Jadi mungkin saja mereka masuk ke dalam rumah itu tanpa membasuh kaki. Bayangin saudara, kaki sendiri aja nggak dibasuh, saudara. Saking mereka anggap itu pekerjaan yang rendah sekali. Seharusnya saudara sebagai murid yang berbakti, mereka inisiatif setidaknya membasuh kaki Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Tapi boro-boro membasuh kaki gurunya, seperti saya katakan tadi, basuh kakinya sendiri aja mungkin enggak, saudara. Karena bagi mereka pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat rendah.
Membasuh kaki itu bukan tugas orang Israel, bukan tugas suku Israel. Itu tugas seorang budak rendahan. Dan mereka tidak mau menjadi orang-orang rendahan, saudara. Karena itu Tuhan lalu kemudian berinisiatif mengambil sebuah basi, mengisinya dengan air, lalu mengikat sebuah kain lenan di pinggangnya, dan kemudian mulai membasuh kaki para murid satu persatu. Ada kesempatan sebenarnya untuk para murid itu mengambil alih tugas Tuhan. Tetapi tidak disebutkan. Mereka kemudian berinisiatif dan berkata, Tuhan biarkan aku saja melakukan hal ini. Petrus cuma bilang, Tuhan engkau tidak akan membasuh kakiku. Nah, saudara, malahan Petrus dengan entah polos atau dia tidak mengerti apa yang dikatakannya berkata, Tuhan jangan hanya kakiku tetapi juga tangan dan kepalaku. Nah, saudara, gengsi mereka, harga diri mereka, itu yang menghalangi mereka untuk saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena itu Tuhan melakukan tugas pembasuhan kaki itu supaya mereka mengerti bahwa melayani Tuhan itu tidak pakai gengsi, tidak pakai harga diri yang menculang sampai ke langit, saudara. Melayani Tuhan itu harus menundukkan diri di bawah kehendak Bapa dan kemudian melayani Tuhan dengan rendah hati seperti seorang hamba melayani tuannya. Saudara, kalau kita lihat status mereka, para murid itu, kita semua manusia di dunia ini, kita sejatinya adalah hamba. Para murid itu adalah hamba sebenarnya, saudara. Karena sejak dari dalam kandungan ibu kita sudah bawa status hamba. Bukan cuma sekedar hamba, tapi hamba dosa. Yang seharusnya akhir daripada kehidupan seorang hamba dosa adalah dalam penghukuman kekal. Ya, saudara perhatikan, para murid itu seharusnya statusnya hamba, tapi tidak mau melakukan tugas hamba karena merasa itu rendah. Sedangkan Tuhan Yesus turun dari sorga, statusnya adalah raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta yang seharusnya semuanya tunduk kepadanya. Justru mengambil bagian yang paling rendah dari pelayan di dunia ini dan membasuh kaki para muridnya. Nah, saudara, kalau Tuhan saja membasuh kaki para muridnya, seberapa tinggi sih harga diri kita sampai kita tidak mau melayani sesama kita. Lalu kemudian Tuhan berkata seperti ini di dalam ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang Yesus perbuat, saudara? Jika aku yang adalah gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Karena Tuhan telah memberikan teladan untuk membasuh kaki para murid. Membasuh kaki kita yang adalah hamba dosa ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak saling melayani, saudara. Kalau kita mengatakan kita murid Tuhan, kita harus meneladani Tuhan kita. Supaya kita memiliki hidup yang kekal itu dalam diri kita, saudara. Supaya kita layak untuk disebutkan murid-murid Tuhan, kita meneladani pelayanan Tuhan kita. Tuhan memberikan sebuah teladan bagi para murid supaya punya hati seorang hamba. Teladan untuk kita supaya kita punya hati seorang hamba. Bukan hati seorang bos, saudara. Hati seorang hamba. Di mana di dalam pelayanan itu perlu kerendahan hati seperti Tuhan. Melayani tanpa batas dan tanpa pilah-pilih. Aku mau melayani kalau bagian ini, kalau itu aku gak mau. Aku mau melayani yang ini, yang itu aku gak mau. Aku melayani orang yang ini, yang itu aku gak mau. Itu pilah-pilih, saudara. Tuhan Yesus membasuh semuanya. Yudas dibasuh, saudara. Dalam pelayanan itu perlu inisiatif, bukan ikut-ikutan. Dalam pelayanan itu perlu memberi diri. Karena itu jangan lekas putus asa dalam pelayanan. Jangan lekas mutung atau tersinggung dalam pelayanan kemudian mundur. Ingat yang kita layani Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab sore ini kami diingatkan kembali
tentang teladan yang begitu mulia yang Tuhan berikan bagi setiap kami murid-murid Tuhan. Bahwa Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menjadi satu kurban yang harum bagi Bapa di sorga untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami Tuhan layakkan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan layakkan untuk menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Kami sejatinya hanyalah seorang hamba yang seharusnya mengabdikan hidup kami kepada Tuhan. Karena itu jangan biarkan egoisme kami, jangan biarkan keakuan kami, kearoganan kami menghalangi kami untuk memiliki kasih seperti Tuhan dan pelayanan seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kami. Tuhan, berikan kami kerendahan hati. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh memberikan terbaik buat Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah. Dalam segala pergumulan, sakit, penyakit, Tuhan ada bersama mereka. Tuhan kuatkan, berikan pemulihan, berikan solusi yang terbaik bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Besok kami akan merayakan atau mengenang kembali Jumat Agung pengorbanan Tuhan Yesus. Siapkan hati kami supaya jangan ada satu hal yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan dan kemudian menikmati perjamuan kudus bersama dengan saudara seiman kami. Kami juga berdoa untuk rangkaian Paskah yang akan kami laksanakan supaya semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita belajar untuk menghayati hidup dengan rendah hati. Sebab ia rela merendahkan diri untuk melayani, dibasuhnya kaki setiap orang. Ingatlah, ia mengajarkan kita semua untuk saling membasuh sebagai tanda kasih di antara semua. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Padamu
kita akan membawakan doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dalam kebaktian ini kami mengucapkan syukur untuk berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini dan berkati pula majelis jemaat yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat dikelola dengan bijak dan hikmat dan berguna bagi persekutuan, kesaksian dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan sabdakan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.